Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika, khususnya tentang persamaan garis lurus atau persamaan linear. Tapi sebelumnya, soal-soal yang Ibu berikan untuk kali ini, Ibu akan merujuk pada soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku fokus AKM yang sudah dibagikan dari sekolah, buka halaman 175 tentang stimulus 1 sampah organik. Nah, di sini Ibu menjelaskan tentang contoh-contoh soal AKM. Menurut Ibu ini penting sekali bagi kalian karena nantinya untuk penilaian tengah semester kalian akan dipertemukan dengan soal-soal seperti ini. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan soal-soal setara atau soal-soal yang setara dengan soal ujian penilaian tengah semester nanti. Oke, kita langsung masuk saja pada soal yang pertama. Di sini Ibu berikan stimulus yang pertama. Jadi sedikit penjelasan tentang soal AKM. Soal AKM itu yang pertama adanya stimulus atau perangsang. Stimulus itu seperti pengantar dari sebuah soal seperti itu. Jadi satu stimulus bisa terdiri dari lebih dari satu soal, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Jadi untuk stimulus yang pertama kalian bisa lihat stimulus yang pertama ada soal 1, soal PGK. Ini adalah contoh soal PGK, pilihan ganda kompleks. Ada juga soal yang kedua. Soal yang kedua adalah soal isian singkat. Nah, nanti untuk stimulus yang kedua ada beberapa contoh soal yang lainnya, contohnya seperti soal bentuk soal pilihan ganda dan soal menjodohkan. Nah, bentuk-bentuk soalnya seperti ini. Ini Ibu sengaja Ibu jelaskan pada awal materi karena biar adik-adik bisa mengerti bentuk soalnya seperti ini. Jadi kira-kira kalau bentuk soal seperti ini cara menjawabnya seperti apa? Seperti itu ya maksudnya. Oke, kita masuk pada stimulus yang pertama. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka pada buku fokus AKM halaman 175. Di situ gambarnya Ibu ubah sedikit karena gambar hitam putih, gambar ada beberapa tong yang Pak Yanto yang sedang menyalin sampah organik, tapi di situ Ibu tidak cantumkan, Ibu tidak pakai gambar yang itu karena gambarnya hitam putih. Ini Ibu berikan gambar yang baru, tapi sebenarnya alurnya sama saja. Oke, yang pertama ini adalah sebuah gambar sampah organik dan sampah anorganik atau non-organik. Sampah organik adalah sisa-sisa barang yang masih dapat didaur ulang. Contoh sisa yang termasuk dalam sampah organik yang masih dapat didaur ulang adalah sisa makanan, kulit buah-buahan, sampah daun, dan sebagainya. Agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik, perlu ada pemisahan antara sampah organik dan non-organik. Dengan pemisahan ini, pengelolaan sampah dapat dengan mudah dilakukan. Pak Yanto mempunyai 2 tempat sampah khusus, tong A dan tong B, yang digunakan untuk menampung sampah organik. Dan sebuah tempat sampah tong C untuk menampung sampah non-organik. Jadi di sini Pak Yanto mempunyai 2 tempat sampah ya, yaitu tong A dan tong B. Tong A dan tong B itu khusus untuk menampung sampah organik.
dan tong yang lainnya atau tong C khusus untuk menampung sampah non-organik. Jika sampah organik dari kedua tong tersebut sama-sama belum penuh dan sudah didatangi petugas pengambilan sampah, Pak Yanto biasanya menyatukan dalam satu tong. Setelah itu, tong sampah yang berisi hasil penggabungan sampah organik tadi diletakkan di pinggir jalan agar mudah diambil petugas. Kapasitas masing-masing tong sampah milik Pak Yanto disajikan pada tabel berikut. Nah, ini nama tempat sampahnya tong A, tong B, sama tong C ya. Kapasitas maksimum atau ketika sudah penuh, untuk tong A 15 kg, tong B-nya 25 kg, dan tong C-nya 18 kg. Nah, itu adalah stimulusnya. Sekarang kita masuk pada soalnya. Soal yang pertama, ini adalah bentuk soal PGK, pilihan ganda kompleks. Nah, bentuk soal PGK itu adalah bentuk soal yang mana kalian diminta untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan. Entah itu benar atau salah, ada yang sesuai atau tidak sesuai. Nanti di mata pelajaran lain kalau ada yang pakai sesuai atau tidak sesuai itu sama saja. Ada yang pakai selain benar salah, setuju atau tidak setuju. Ada yang menggunakan centang X dan tanda centang seperti itu. Nah, di sini maksudnya berdasarkan stimulus satu, apakah pernyataan berikut benar atau salah. Ibu pakai benar salah ya. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, di sini artinya kalian karena kita sistem daring ya, kalian bisa langsung mencentang atau menandai pada soal benar salah di buku kalian masing-masing ya. Oke, pernyataan yang pertama. Isi tong A lebih 10 kg dibandingkan tong B. Pernyataan kedua. Tempat sampah organik yang ditempatkan di pinggir jalan adalah tong B. Pernyataan ketiga. Tong sampah A dan B penuh berisi daun kering yang berat maksimumnya adalah 58 kg. Pernyataan keempat, selisih isi tong sampah A dan B yang terbesar jika keduanya penuh adalah 10 kg. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Kita lihat pernyataan yang pertama. Isi tong A lebih 10 kg dibandingkan tong B. Di sini kalian lihat pada stimulus yang gue berikan. Kira-kira pernyataan tersebut benar atau salah? Kita masuk pada pembahasannya. Berat sampah maksimum tong A sesuai stimulus adalah 15 kg. Sedangkan tong B 25 kg. Nah, secara tidak langsung tong B mempunyai kelebihan berat 10 kg dibandingkan tong A. Nah, kan tong B 25 kg, tong A nya 15 ya, yang lebih banyak kan tong B. Jadi lebih 10 kg. Sedangkan pernyataan 1, isi tong A lebih 10 kg dibandingkan tong B. Nah, pernyataan 1 ini seakan-akan tong A nya lebih banyak daripada tong B. Berarti pernyataan tersebut salah ya. Jadi kalian centangnya di salah nanti. Tapi kalau nanti saat pengisian linknya kalian tidak perlu centang, tapi cukup memilih B atau S, benar atau salah. Jadi untuk pernyataan yang pertama yang kalian pilih adalah S, yaitu salah ya. Oke, untuk pernyataan kedua. Tempat sampah organik yang ditempatkan di pinggir jalan adalah tong B. Nah, sekarang
Tempat sampah organik tong A dan tong B yang diletakkan di pinggir jalan adalah tempat pembuangan akhir sementara dengan kapasitas terbesar. Nah, logikanya begini. Tempat sampah yang paling banyak sampah otomatis tinggal digabungkan saja pada yang paling banyak ya, misalnya tong A-nya 15, tong B-nya 25. Apabila tong B-nya sudah lebih banyak daripada tong A, biar lebih mudah, kita tinggal salinkan tong A pada tong B, karena kan tong B lebih banyak daripada tong A. Secara tidak langsung yang diletakkan di pinggir jalan adalah tong B, bukan tong A ya, karena kan tong A lebih dikit daripada tong B. Oke, logikanya seperti itu. Jadi pernyataan yang kedua, tempat sampah organik yang ditempatkan di pinggir jalan adalah tong B. Berarti jawaban yang benar adalah B ya, yaitu benar. Di sini kalian cukup memilih B atau S, seperti itu. Nah, pernyataan ketiga, berat sampah maksimum tong sampah A dan B penuh berisi daun kering yang berat maksimumnya adalah 58 kg. Ini artinya ketika mereka digabung, ketika dua-duanya penuh, totalnya adalah 58 kg. Sedangkan tong A sendiri 15 kg kalau penuh ya. Tong B sendiri 25 kg kalau penuh. Nah, sekarang berat sampah maksimum tong A 15 kg, sedangkan tong B 25 kg. Kalau ditotalkan masing-masing A dan B dijumlahkan berarti 15 tambah 25 hasilnya 40 kg, bukan 58 kg. Berarti pernyataan 3 jawabannya salah. Yang kalian pilih adalah S. Oke. Pernyataan 4. Selisih isi tong sampah A dan B yang terbesar jika keduanya penuh adalah 10. Jika keduanya penuh ya, berarti kalau penuh tong A 15, kalau penuh tong B 25 kilo. Nah, kalau diselisihkan atau dicari hasil selisihnya adalah 25 kurang 15, hasilnya adalah 10 kg. Berarti benar pernyataan 4. Maka yang dipilih adalah B. Oke, jadi untuk mengisi jawaban yang benar, pernyataan 1 sampai 4, kalian cukup menulis pernyataan 1 S, strap B, strap S, strap B. Jadi SB, SB. Seperti itu saja. Artinya pernyataan yang pertama itu salah, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga salah, pernyataan keempat benar. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Dengan bentuk soal isian singkat. Nah, di sini kalian bisa buka buku fokus AKM halaman 176. Perhatikan stimulus 1. Stimulus 1 yang ini ya, masih pada stimulus yang ini, stimulus 1, sampah organik. Pak Yanto menimbang sampah dari tong A ke tong B dan diperoleh hasil 32 kg. Setelah digabung dengan isi tong C, berat totalnya 49 kg. Nah, berat sampah pada tong C adalah titik-titik kilogram. Tuliskan jawaban dalam angka saja. Nah, di sini kalian cukup menuliskan jawabannya dalam bentuk bilangan ya, atau angka saja. Kita masuk pada pembahasan. Misalkan berat sampah tong C kita misalkan dengan M kilogram. Kan yang mau dicari adalah berat sampah tong C ya. Kondisi tersebut dapat dituliskan 32 tambah M sama dengan 49. Karena kan tadi sesuai soal setelah digabung dengan tong C,
berat totalnya 49 kg. Jadi kalau kalimat matematikanya kita bisa menulis 32 tambah M sama dengan 49. M sama dengan 49 dikurangi 32. Ya, pindah ruas berarti kurang. 49 kurang 32 hasilnya 17. Jadi M sama dengan 17. Secara tidak langsung tong C sama dengan 17 kg. Oke, seperti itu saja. Kalian cukup menulis 17 saja, tidak perlu menambahkan kilogram, ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah 17. Oke. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada stimulus yang kedua. Kalian bisa lihat buku fokus AKM halaman 177. Di sini stimulusnya tentang pembelajaran jarak jauh, itu merupakan temanya ya. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ sudah diterapkan seiring surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dilansir dari situs Dikdasmen Kemendikbud, di mana guru dan siswa secara otomatis akan melakukan pembelajaran jarak jauh dari jenjang SD sampai SMA. Dalam melaksanakan kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, Rudi menggunakan handphone untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya secara online. Penggunaan kuota daripada hari pertama pengumpulan tugas adalah 54 KB. Dan sampai hari, ini hari ya bukan hati, sampai hari ke-11 adalah 554 KB. Seperti yang disajikan pada grafik berikut ini. Di sini kalian bisa melihat dari 0 sampai 2 itu ada 1 ya. Jadi kalau hari pertama 1, kuota yang dibutuhkan adalah 54 KB. Hari ke-11 kuota yang dibutuhkan adalah 554 KB. Nah, itu grafiknya. Itu adalah stimulusnya ya. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Di sini soalnya ibu runtun dari stimulus 1 sampai stimulus yang terakhir. Jadi soalnya berurutan. Kita masuk pada soal 3. Ini masih bentuk soal pilihan ganda kompleks. Ya, di sini Ibu menggunakan benar salah. Berdasarkan stimulus 2, jika penggunaan kuota membentuk fungsi linear, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, sekali lagi Ibu tekankan karena pengisian soalnya menggunakan link, kalian cukup mengisi jawabannya B atau S, benar atau salah. Oke, pernyataan yang pertama, penggunaan kuota yang digunakan Rudi sampai hari ketiga sebesar 154 KB. Yang kedua, penggunaan kuota yang digunakan Rudi sampai hari kelima sebesar 264 KB. Pernyataan ketiga, penggunaan kuota yang digunakan Rudi sampai hari ke-8 sebesar 404 KB. Dan pernyataan keempat, penggunaan kuota yang digunakan Rudi sampai hari ke-10 sebesar 504 KB. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Itu merupakan contoh soalnya ya. Pernyataan itu bagian dari soalnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama, kita cari dulu rumus dari persamaan linearnya. Yang pertama, titik yang pertama. Hari pertama yang digunakan Rudi sesuai stimulus adalah 54, berarti 1,54. Hari ke-11 yang digunakan kuota yang digunakan adalah 554 KB. Berarti 11,554. Ini sesuai titik ya. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah fx sama dengan mx tambah c. Fx itu kita misalkan dengan y. Nah, fx, x-nya adalah 1, sedangkan fx atau y-nya adalah 54. Maka fx-nya kita gantikan dengan f1 dan mx-nya kita gantikan dengan m1 tambah c sama dengan 54. 54
sama dengan M dikali 1 sama dengan M ya, tambah C. Jadi M tambah C sama dengan 54. Kita masuk pada titik yang kedua, 11,554. Fx sama dengan Mx tambah C. Nah, ini ada kesalahan penulisan ya, kesalahan pengetikan, bukan F3 tapi sebenarnya F11. Oke. F11 ya. Sini Ibu ubah dikit. Bentar ya. Oke. Udah. Oke. Agar tidak mengganggu penjelasannya Ibu, kita lanjutkan saja. Yang penting kalian paham ya, kalau F3 yang Ibu maksudkan ini bukan 3 tapi sebenarnya 11. Ini adalah kesalahan pengetikan ya pada pengeditan soal. F11 karena X-nya 11, Y-nya 554. Jadi F11 sama dengan M11 tambah C sama dengan 554. Jadi 554 sama dengan M kali 11 tambah C. M kali 11 sama dengan 11M tambah C sama dengan 554. Nah, ini kita jadikan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini sebenarnya bukan persamaan 1 tapi persamaan 2 ya. Sepertinya ada banyak kesalahan pengetikan. Oke, bisa kita typing ya, ntar ya. Ini source-nya 2. Dan yang ini bukan F. Oh yaudah. Karena Ibu typingnya menggunakan equation, jadi udah bisa diedit. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, di sini adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Kita masuk dalam metode eliminasi. Persamaan 1, M tambah C sama dengan 54. Persamaan 2, 11M tambah C sama dengan 554. Nah, di sini koefisien dari M adalah 1 dari persamaan 1 ya. Jadi 1 dikurangi 11 hasilnya min 10. C dikurangi C sama dengan 0, tidak perlu Ibu tuliskan lagi. 54 dikurangi 554 hasilnya negatif 500 ya. Jadi M sama dengan negatif 500 bagi negatif 10 hasilnya 50. Jadi secara tidak langsung kita dapatkan M sama dengan 50. Substitusikan atau kita gantikan. Substitusi itu artinya menggantikan ya. Kita gantikan nilai M sama dengan 50 ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah M tambah C sama dengan 54. Berarti karena M-nya 50 tambah C sama dengan 54. Maka C-nya sama dengan 54 kurang 50, hasilnya adalah 4. Maka sesuai bentuk umum dari persamaan garis lurus, Fx sama dengan Mx tambah C. M-nya adalah 50 dan C-nya adalah 4. Jadi rumusnya adalah Fx sama dengan 50x tambah 4. Nah, bagaimana kalau misalnya C-nya sama dengan 0? Kalau misalnya Ibu ke soal yang lain, terus kalian dapatnya nanti hasil pengurangannya C-nya sama dengan 0. Nah, berarti rumusnya juga tambah 0. Jadi misalnya 50x tambah 0 kayak gitu. Tapi karena 0-nya tidak perlu ditulis lagi, berarti kalian cukup menuliskan bentuk rumusnya adalah 50x saja.
Itu contoh ya, kalau misalnya C-nya kalian dapat C-nya sama dengan 0. Oke, kita masuk pada pernyataan yang pertama. Sesuai soal ya. Pernyataan yang pertama, penggunaan kuota yang digunakan Rudy sampai hari ketiga sebesar 154 KB. Nah, hari ketiga berarti X-nya 3 ya. X-nya 3. Kita mau cari Y-nya. Berarti kita cukup menggantikan X-nya dengan 3. 50 dikali 3 tambah 4. 50 kali 3 adalah 150. Tambah 4, 154. Oh, berarti pernyataan pertama benar. Maka jawaban yang dipilih adalah B. Pernyataan kedua, penggunaan kuota yang digunakan Rudy sampai hari kelima sebesar 264 KB. Nah, itu pernyataan kedua ya. Kita cek apakah benar atau salah untuk pernyataan kedua. Fx sama dengan 50x tambah 4. Maka x-nya sama dengan 5 ya, karena hari kelima. 50 dikali 5 tambah 4. 50 kali 5 adalah 250. 250 tambah 4, 254. Sedangkan pernyataan kedua bukan 254, tetapi 264. Maka pernyataan yang kedua bernilai salah atau S. Oke, next kita ke pernyataan yang ketiga. Penggunaan kuota yang digunakan Rudy sampai hari ke-8 sebesar 404 KB. Kita cek ya, X-nya kita ganti dengan 8. Berarti X-nya kita ganti dengan 8. Oke, ini ada penambahan lagi. Oke, seperti itu. Maaf ya, tadi ada kesalahan pengetikan. Kita masuk pada pernyataan yang ketiga. X-nya diganti dengan 8, berarti 50 dikali 8. 8 kali 5, 40 ya. Tambah 01, 400. 400 tambah 4, 404. Oh sorry, ini bukan gigabyte tapi sebenarnya kilobyte ya. Bu langsung gantikan saja dengan KB. Oke. Oke. Kita lanjut untuk pernyataan yang ketiga 404. Kita cek. Oh, ternyata benar ya. Sesuai pernyataannya, penggunaan kuota yang digunakan Rudy sampai hari ke-8 sebesar 404 KB. Berarti pernyataan yang ketiga bernilai benar atau B. Pernyataan 4 kita cek hari ke-10. Oh, berarti X-nya diganti dengan 10. 50 kali 10, 500. Tambah 4, 504 KB. Oke, berarti jawaban yang benar adalah BSBB. Benar, salah, benar, benar. Ini urutan 1 sampai 4 ya. Kayak gitu. Oke, kita masuk pada soal pilihan ganda. Perhatikan stimulus 2. Penggunaan kuota